Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di pertemuan ketiga setelah UTS atau pertemuan ke-11 di judul Zoom-nya. Maaf saya keliru, sepertinya masih pertemuan 10. Betulnya sekarang pertemuan ketiga atau pertemuan 11 ya. Sekedar mengingatkan, terakhir pengumpulan hari Jumat pukul 1 di nanti Google Form-nya akan saya sampaikan untuk pengumpulan tugas besar kelompok ya. Di mana diantaranya ada beberapa proses yang dan ketentuan yang kalian lakukan. Ya, di sini saya cantumkan misalnya dasar-dasar proses pemesinan di dalam presentasi. Di dalamnya ada dasar-dasar proses pemesinan. Dasar-dasar proses pemesinan yang saya contohkan di sini misalnya ada scrap ya dan bubut misalnya. Ini mungkin yang bubut saya skip beberapa karena termasuk bagian dari tugasnya. Nah, contoh misalnya proses pemesinan secara umum 5 elemen pada proses pemesinan, 5 elemen dasar pada proses pemesinan seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Di situ setidaknya ada kecepatan potong, ada cutting speed, terus kecepatan makan, feeding speed atau feed rate, terus kedalaman potong, depth of cut, waktu pemotongan atau cutting time, dan kecepatan penghasilan gram atau rate of metal removal atau material removal. Seperti yang kita sudah bahas di 2 pertemuan sebelumnya, bahwa kecepatan potong atau cutting speed itu tergantung dari karakteristik dari mesinnya. Kalau misalnya proses turning atau proses bubut, itu terjadi pada proses putaran dari cutting atau dari toolsnya. Nah, sedangkan untuk feed rate itu kecepatan dari arah gerak dari arah gerak dari tools atau mata potongnya terhadap pemakanan. Nah, di mana kesemuanya itu terjadi dinamakan potong, makan, dan lain-lain itu jika terjadi kontak antara benda kerja dengan toolsnya atau mata potong. Nah, sedang kedalaman potong itu yang ketebalannya. Jadi misalnya mau motong 3 mili, ya 1 kali makan, misalnya mau menggunakan 1 kali makan, maka dinamakan deep of cut atau pemotongannya adalah 1 kali atau 3 mili. Tetapi kalau misalnya makan 2 kali, berarti 3 mili dibagi 2, kedalaman potongnya adalah 1,5 mili. Sedangkan waktu pemotongan adalah waktu cycle time yang diperlukan pada saat memotong proses pemotongan dari persiapan, proses pemotongan sama selesai. Atau kalau kita lihat di proses CNC itu dari titik zero, terus bergerak ke benda kerja, proses pemotongan di benda kerja, terus kemudian retract atau kembali ke titik zero. Itu adalah cutting time. Berbeda dengan cycle time proses. Sedangkan cycle time proses itu waktu pemotongan, kemudian ditambah waktu pemasangan dan waktu melepaskan benda kerja. Misalnya kita pasang di caknya. Kalau misalnya di benda kerja, benda kerjanya menggunakan mesin turning atau bubut. Pemasangan dicak, terus proses tadi waktu pemotongan, terus pelepasan, terus belum proses penyemprotan, juga dihitung proses pengecekan kualitas, misalnya secara visual atau proses pengecekan kualitas dari diameternya, misalnya menggunakan jig go atau no go. Itu adalah cycle time proses. Nah, kalau yang ini cutting time yang waktu pemotongan tadi dari titik zero ke benda kerja, terus proses benda kerjanya, dan retract dari benda kerja ke titik zero. Sedangkan kecepatan penghasilan gram itu dinamakan Z atau cm kubik per menit. Ini maksudnya pada saat proses pemotongan itu seberapa banyak material yang terpotong atau gram yang dihasilkan atau material yang terbuang tadi dalam satuan waktu. Jadi misalnya tadi depth of cut-nya kecil, misalnya 1 mili, berarti tinggal dihitung dalam 1 menit itu dia menghasilkan berapa cm kubik atau
satuan volume dalam satuan waktu. Nah, ini kita skip ya, ini karena masuk ke bagian ke presentasi di mesin bubut, kita skip. Proses ini juga skip, nanti masuk ke proses bubut ya. Atau saya coba jelaskan secara simpel. Ini komponen mesin bubut baik manual maupun CNC. Baik manual maupun otomatis ya. Di mana spindle utama ya, poros utama atau spindle-nya ini adalah untuk memutar atau meletakkan benda kerja. Benda kerja yang mana dipasang cat, terus kemudian benda kerja itu yang berputar. Sedangkan tools-nya atau dudukan pahat ini jika proses bubutnya adalah menggunakan bubut horizontal. Baik manual maupun otomatis itu bubut dan pahatnya sama ya, terpisah, berseberangan. Terus dudukan pahat pada saat manual seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya yang CNC itu sudah ada ATC, Automatic Tooling Changer. Jadi penggantian toolsnya secara otomatis. Misalnya menggunakan tools nomor 1, proses berikutnya tools nomor 5, dia otomatis kembali ke titik jauh dari benda kerja, terus kemudian berputar, ganti tools nomor 5 misalnya. Kemudian ada headstock atau kepala diam, di dalamnya ada motor yang menggerakkan spindle yang tepat menempel cak atau benda kerja. Terus kemudian di sini ada rumah roda gigi atau gearbox, di mana gearboxnya itu untuk menggerakkan ulir penggerak dan peluncur silang pada toolsnya. Jadi yang bergerak mendekati benda kerja itu adalah toolsnya, benda kerjanya dia. Di mana pergerakannya menggunakan ulir atau teknologi sekarang ada juga yang tidak menggunakan ulir ya. Jadi itu tergantung, tapi secara garis besar mekanismenya sama, si toolsnya mendekati benda kerja. Terus kemudian di sini ada alas atau bed. Nah di sini sebetulnya untuk jatuhnya benda kerja, terus biasanya ada perangkat tambahan untuk menyemprot coolant atau pendingin, di mana bagian dari tools itu ada tool post, ada dudukan penumpunya, terus kemudian biasanya ada ada pengunci dan lain-lain. Itu disesuaikan sudut dengan arah pergerakannya. Terus kemudian di sana ada kepala gerak, tail stock. Nah, ini berbeda dengan kepala diam tadi headstock yang sama-sama memutar. Kalau kepala gerak atau tail stocknya itu yang tadi yang fungsinya untuk bergerak mendekati benda kerja. Nah, kalau yang tadi kita membaca tentang kecepatan potong, terus feed rate, terus kemudian cutting time, terus ada Z-nya, rate of material removal. Nah, secara garis besar di sini dijelaskan ada bentuk silinder yang akan diproses turning atau bubut, di mana proses saya tandai. Nah, di mana yang proses yang warna biru adalah, yang warna hijau ini adalah proses akhir dari diameter akhir yang telah diproses. Sedangkan yang saya tandai warna merah adalah benda kerja yang sebelum terpotong. Secara garis besar sama. Terus kemudian yang saya tandai warna biru ini adalah toolsnya. Ya, tools untuk benda pahat potong. Pahat potong yang membentuk sudutnya. Kemudian bagaimana kita menentukan sudutnya? Pertama ada di benda kerjanya dulu. Di benda kerja di sini ada diameter mula-mula D0 yang saya tandai warna merah tadi. Diameternya adalah diameter menggunakan D0 ya di sini. Di sini maksudnya adalah diameter awal sebelum hasil proses pemotongan. Terus kemudian ada diameter akhir, adalah diameter yang diinginkan atau di akhir diameter yang setelah diproses turning. Terus kemudian panjang pemesinan
Panjang pemasinan di sini dengan nilai L atau length nilai T-nya. Saya tandai dengan warna ungu misalnya. Nah, panjang pemasinan itu ditentukan dari panjang mula-mula, misalnya dia memotong dari sudut ini, dari ini, misalnya sampai mata potong yang di sini. Misalnya panjang pemotongan hanya sampai sini. Berarti ini adalah nilai dari LT. Jadi nilai LT-nya itu tergantung kita mau motongnya seberapa panjang proses pemasinannya itu, panjang pemasinannya. Nah, kemudian ada beberapa kategori terangan juga yang terdapat pada benda kerja ya. Sebelum kita masuk ke pahat, di sini ada saya ubah warna. Di sini ada A. A di sini itu yang tadi dibahas adalah depth of cut. Di mana depth of cut adalah ketebalannya. Jika diameter awal adalah misalnya 10 mm, terus kemudian diameter akhirnya adalah 8, maka nilai A-nya yaitu selisihnya, yaitu 10 dikurangi 8 dibagi 2. Terus pertanyaan, kenapa bagi 2, Pak? Karena di sini ada jarak yang terpotong secara tidak langsung, ya karena bentuknya berputar. Jadi bisa kita pastikan bahwa nilai D0-nya itu adalah 10, DM-nya adalah 8, berarti sisanya adalah 2. Berarti A-nya adalah 1. Ini 1, ini 1. Jadi secara tidak langsung dia memotong diameter sebanyak 2. Depth of cut-nya 2. Sorry, depth of cut-nya 1. Depth of cut-nya 1 yang tebal pemotongannya, tetapi dia memotong sebanyak 2 diameter. Terus kemudian di sini ada nilai B. B yang dimaksud adalah panjang kontak atau saya bilang permukaan yang terkena kontak antara benda kerja dengan toolsnya. Dapat kita lihat, saya tandai warna kuning misalnya, yang memiliki kontak adalah hanya di panjang B-nya saja, yaitu dari sepanjang B-nya. Terus kemudian apa lagi? Oh ya, N. Di sini ada N. N adalah putaran spindle-nya tadi. Putaran spindle, ingat, putaran spindle berlaku jika tidak ada, dinamakan putaran spindle, misalnya nilai S itu jika tidak diasumsikan adanya pemotongan. Tetapi jika ada pemotongan, bisa kita bagi menjadi dua pengertian yang berbeda. Ada spindle speed, terus karena pemotongan terjadi, itu dinamakan tadi cutting speed. Lagi-lagi cutting speed tergantung dari prosesnya, proses bubut, cutting speed yang mana, kalau begitu juga dengan milling, scrap, drilling, dan lain-lain. Nah, kita lanjut dengan proses pahat. Pada proses pahat, di sini ada KPR, atau sudut potong utama dalam satuan derajat. Ini satuan derajat. Bagaimana KPR? Nah, KPR adalah yang di bawah sudut, KPR adalah sudut yang membentuk yang tadi antara sudut potong utama dengan nilai B-nya tadi, atau dengan permukaan yang terkena kontak. Itu adalah sudutnya. Jadi kalau misalnya KPR-nya di sini, oh ternyata nilainya misalnya 90 derajat. Nah, sedangkan ada gamma O atau gamma 0, itu satuannya derajat juga, karena satuannya sudut ya. Nah, sedangkan gamma 0 adalah sudut gram, di mana sudut gamma 0-nya adalah yang ini. Apa hubungannya dipahat dengan sudut gram? Nah, yang dimaksud adalah pada saat kita menentukan si sudutnya yang ini, itu adalah menentukan bahwa si gram atau chip yang dihasilkan itu bentuknya gimana, ataukah dia terputus atau nyambung gitu, nyambung melingkar. Itu adalah sudut gram. Di sini ada yang terlewat bahwa ada juga mata potong minor, yaitu S aksen. S aksen di sini
Yang dimaksud adalah sudut ini. Kalau yang tadi KPR adalah sudut potong utama, ini adalah sudut potong atau mata potong minor atau proyeksi. Jadi maksudnya pada saat yang kuningnya tadi sudut yang B ya, sepanjang B itu adalah yang KPR-nya ada sudut potong utama, terus yang B-nya mata potong utama karena langsung permukaannya berpotongan ya yang B ini. Nah, sedangkan yang satu lagi adalah mata potong proyeksi, itu adalah yang ini. Nah, dia tidak mengalami kontak, tetapi dia memiliki perannya juga. Di mana S aksennya itu adalah untuk menentukan tadi, sama seperti yang gamma 0, yaitu untuk menentukan aliran dari geram yang sudah terpotong. Pada saat kita salah menentukan sudut dari mata potong minor atau proyeksi, itu akan menentukan bahwa hasil pemotongannya apakah akan berkumpul di sini semua atau langsung terbuang keluar secara lancar. Apabila salah perhitungan sudut, ini yang menyebabkan permukaan dari DM-nya yang sudah produk akhir yang kita tentukan itu akan melukai si permukaannya. Jadi karena menggulung, akhirnya scratch atau ada yang tertinggal atau ada yang tertekan, akhirnya menjadi NG atau gagal. Kemudian ada juga yang tadi sini. Ini adalah VF atau kecepatan makan. Ingat, kecepatan makan pada pahat bubut adalah gerak translasi pahat bubut pada saat proses pemotongan terhadap benda kerja. Terus oke, ini yang H dan HC kita skip dulu, pembahasan yang berbeda. Oke, di sini ada A, B, dan H. Di sini sebetulnya untuk menentukan luas permukaannya. Maksudnya adalah A itu adalah luas permukaan geram yang terpotong, yaitu nilai A dikalikan dengan nilai F, di mana nilai A yang tadi depokat kemudian dikali dengan nilai F. Nilai F-nya adalah nilai yang ini. Nah, ini bukan sudutnya tapi lebih ke tadi itu tebal, ini ke lebar, atau nilai B kali H, tebal kali tinggi. Terus kemudian di mana nilai B-nya itu kita ketahui dari nilai A dibagi dengan sinus KPR atau sinus dari sudut potong utama. Ini langsung aja tinggal dimasukkan. Nah, sedangkan untuk mencari nilai H, yaitu nilai F tadi dikali dengan sinus KPR. Itu misalnya tujuannya untuk mencari nilai H atau nilai A yang harus menentukan nilai A dan F atau B dan H ya. Oke, kita clear. Oke, ini agak blur, saya foto dari buku ya. Dimana kedalaman potong itu tadi nilai A, kedalaman potong itu yang sudah saya jelaskan tadi, diameter awal dikurangi diameter akhir dibagi 2 karena ada bawah dan atas. Secara tidak langsung dia memotong 2 kali, maka kedalaman potong atau depokat bagi 2. Terus kemudian nilai F, gerak makan, itu satuannya tadi milimeter per rotate atau misalnya milimeter satuan waktu, milimeter per menit. Sedangkan N atau putaran spindle ya bisa RPM ya. Rumus-rumusnya ini teori saja mungkin karena rumus jadi bisa langsung dimasukkan ya. Tetapi pada umumnya untuk menentukan kecepatan potong atau nilai V yaitu dari pi dikalikan dengan nilai D-nya, diameter dikali dengan nilai N dibagi 1000. Terus kemudian kalau nilai D-nya tadi sudah ya, diameter untuk diameternya diameter rata-rata. Kenapa disebut diameter rata-rata? Karena pada saat D0 pada saat D0 diameter di sini dengan diameter di sini karena bentuk benda awalnya tidak teratur, maka kadang-kadang diameternya berbeda. Contoh misalnya di sebelah yang titik 1 di
diukur nilai diameternya tadi 10,01 misalnya. Terus yang di titik nomor 2 diukur lagi adalah 10,15. Terus yang titik 3 10,057. Nah, dari hasil beberapa itu kemudian yang dimaksud tadi adalah ditentukan diameter rata-rata. Diameter rata-rata, di mana diameter rata-ratanya diameter awal dikurangi dengan akhir bagi 2, atau dikurangi diameter awal. Atau yang tadi perbedaan angka 10-nya itu adalah untuk menentukan rata-rata dari diameter awal, karena diameter awalnya berbeda-beda. Kalau diameter akhir itu karena hasil pemotongan biasanya identik atau sama. Sedangkan kecepatan makan atau velocity of feeding sama dengan nilai F tadi dikalikan dengan nilai N atau kecepatan spindle. Sedangkan waktu pemotongan, nah yang saya sampaikan tadi, waktu pemotongan pada saat proses pemotongan. Jika pada saat proses pemotongannya saja ya, itu adalah nilai TC sama dengan panjang pemotongan dibagi dengan feeding. Jadi pada saat potong. Pada saat potong. Kemudian biasanya ya tadi dihitung dengan retract ke titik awal, ke titik 0. Kecepatan penghasilan gram atau tadi nilai Z adalah nilai A dikalikan dengan V. Nah, di sini nilai A tadi dijelaskan bahwa penampang gram yang sebelum terpotong adalah nilai A, luas areanya, yaitu nilai feed rate dikalikan dengan nilai A-nya. Jadi, untuk menentukan nilai Z-nya, ya tinggal kita masukkan A-nya, A kali V kan. V-nya tetap. Ya kan? Kalau A itu dari sini, V-nya kita masukkan yang ini. Berarti yang FA didapat dari sini. Itu saja sih. Terus kemudian tebal gram yang terpotong pada gambar ini ya, pada gambar 4 diperhatikan ada KPR atau sudut potong utama, yaitu sudut mata potong mayor. Yang satu lainnya lagi sudut potong minor atau S aksen. Di mana sudut mata potong mayornya itu proyeksinya pada bidang referensi. Yang pada bidang referensi tadi yang untuk permukaan yang melakukan kontak. Terus kemudian besarnya sudutnya tersebut ditentukan oleh geometri pahat. Ya, geometri pahat yaitu kenapa pahatnya kok miringnya sekian derajat ya katanya. Nah, itu adalah untuk menentukan geometri pahat dan cara pemasangan pahat pada mesin perkakas itu biasanya ada penentuan harga A dan F. Biasanya ada lebar pemotongan atau B dan tebal gram atau H. Sini undeformed chip thickness atau ketebalan yang sebelum terpotong. Di mana lebar pemotongan yang tadi nilai B ini. Nilai B sini adalah nilai A dikalikan sin A dibagi dengan sin KPR. Ini lebar untuk menghitung lebar pemotongan. Sedangkan untuk menghitung tebal gram yaitu untuk menentukan adalah nilai H. Ini sama. Dengan demikian, penampang gram sebelum dipotong dapat dituliskan seperti persamaan 8 di atas. Nah, di sini ada catatan. Catatan bahwa tebal gram yang sebelum pemotongan belum tentu sama dengan tebal gram atau setelah pemotongan. Nah, ini sebetulnya ditentukan oleh tadi sudut, kecepatan potong, atau material benda kerja. Kadang-kadang tebalnya itu lebih tebal atau bahkan lebih tipis. Semakin cepat pemotongan biasanya menentukan lebih tebal atau lebih tipis. Jadi misalnya yang dimaksud adalah tidak identik sama ukuran tebal gram. Nah, kemudian kita lanjut ke mesin scrap. Mesin scrap komponen utamanya, kita lihat di komponen utama yang digambar yang sebelah kanan. Komponen utama yang sebelah kanan itu jika mesin scrap tipe meja atau planer ya. Tipenya adalah ini sama seperti serut atau misalnya garuk atau apa ya istilahnya. Nah, di sini penjelasannya yang table yang saya tandai dengan warna merah atau orange ini bergerak ke arah tanda panah.
barat tanda panah, kenapa scrub meja berbeda dengan scrub yang shaper atau mesin scrub yang sebelah kiri. Nah, di sini yang membedakan adalah bentuk mejanya. Dapat dilihat bahwa yang gambar 1 dengan gambar 2 itu yang membedakan adalah besarnya. Kalau yang gambar kanan yang biasanya kita lihat di perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan mesin scrub, itu biasanya dimensi dari benda kerjanya cukup besar. Terus kemudian dimensi benda kerjanya cukup besar dan dia diharuskan memotong dari dua sisi. Misalnya dari samping dan dari atas. Dan benda kerjanya besar dan ditempatkan di bawah, biasanya langsung dikunci. Nah, terus kemudian terus yang sebelah kiri kanannya juga bisa di-adjust ketinggian, misalnya mau dibentuk di bagian mana, dan terus yang bagian atas juga bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan dari material spesifikasinya atau produk spesifikasi. Sedangkan yang di sebelah kiri, mesin scrub shaper, ini cukup simpel. Ini ada pahat hanya satu, terus kemudian meja atau table-nya tempatkan di bawahnya. Jadi dia hanya di bagian atasnya saja. Sedangkan arah clampernya dia hanya cukup untuk bergerak, biasanya 1 atau 2 aksis, ke kiri atau ke kanan, atau misalnya bisa di-adjust ke atas atau ke bawah. Biasanya benda kerjanya tidak terlalu besar, karena hanya ukuran dari mesin scrubnya juga tidak cukup besar. Kemudian di sini ada Nah, di sini ada perhitungan sama seperti yang di mesin bubut tadi. Di sini ada benda kerja, di mana benda kerjanya sama seperti yang tadi, ada lebar atau panjang pemotongan benda kerja atau nilai dari LW-nya, nilai benda kerja. Sedangkan di sini ada tambahannya, ada LN sama dengan dan ada LV. Di sini dijelaskan bahwa memerlukan langkah sebelum dan sesudah pemotongan. Jadi tidak bisa si benda kerjanya itu mulai motong dari titik di benda kerja itu menempel. Jadi memang harus dari jauh karena bentuknya scrub ya. Jadi di bagian dengan ketinggian dengan panjang awalannya dia mulai memotong dengan kecepatan makannya. Makan sampai sini, terus kemudian dia tidak berhenti sampai sini, dia tetap harus sampai ujung. Nah, tujuannya biasanya sama seperti proses pemotongan yang lain, baik di pemesinan bubut, pemesinan milling, drilling, dan lain-lain. Biasanya diperlukan karena untuk membuang sisa hasil pemotongan. Karena kalau jika pas, itu biasanya akan menimbulkan bekas di bagian ujungnya dan tidak terbuang. Terus kemudian, sedangkan tadi panjang pemotongan yang kontak, yang LW, sedangkan LT tadi penambahannya. LT itu adalah LV ditambah LW ditambah dengan LN. Itu dinamakan LT atau lebar atau panjang pemesinan. Sedangkan lebar pemotongan di sini ada nilainya adalah nilai W-nya. Ini sebetulnya sama seperti yang LW. Kalau yang LW itu panjang, kalau yang W-nya itu adalah lebar. Bedanya seperti itu. Nah, terus kemudian cara saya ketukar ya tadi, sorry. Yang LV itu adalah yang awal. Yang ini yang awal, yang ini yang akhir. Berarti dari sini bergerak dia ke arah sini. Nah, dapat dilihat toolsnya, misalnya saya berikan warna hijau. Nah, toolsnya di sini dia melakukan kontak dari titik awalan tadi, dari titik 1 ke titik 2. Dia bergerak, memotong setebal dari tebal pemotongan. Oke, kita coba bahas yang pahat. Pahat ada sama seperti tadi, ada KPR sudut potong utama. Sudut potong utama, ya ini sudut potong utama dari permukaan benda kerja terhadap kemiringan dari sudut pada pahat yang membentuk pemotongan yang di sini. Terus kemudian ada sudut geram, yaitu gamma 0, sama seperti yang tadi, di mana kalau gamma 0 dia
untuk menentukan proses untuk menentukan sudut atau ketebalan dari gramnya, gamma 0 ya. Nah, kalau ada yang masih bingung, Pak, yang bagian atas ini apa? Nah, ini adalah sama seperti yang buku tadi. Ini merupakan titik referensi atau proyeksi. Jadi kalau kita gambar langsung di sini itu tidak jelas. Tapi di sini kita bahas adalah pembantu ya, sudut pembantu. Contohnya misalnya gamma 0 di atas. Nah, sebetulnya kalau gamma 0 ini ditarik ke bawah dengan sudut yang sama di sini. Nah, ini sebetulnya sama. Nah, yang di sini. Dia hanya digeser aja. Sedangkan yang pemotongannya itu yang di sini nih. Ini sama. Nah, sedangkan yang di sini yang warna kuning ini adalah benda kerja ya. Itu sama aja. Jadi kalaupun misalnya di sini ada HC, sama kita tarik aja ke bawah. Itu merupakan sudut referensi. Terus kemudian ada gerak makan. Gerak makan yang di sini dimaksud sama seperti yang tadi adalah pada saat proses pemotongan pahat terhadap benda kerja. Nah, di sini mana. Nah, ini kurang jelas ya gambarnya. Nah, kurang lebih kalau misalnya graf F adalah nilai dari ketebalan penambahan pemotongannya, sedangkan hasil pemotongan adalah gerak dia terhadap arah benda kerja. Kalau A adalah tebal pemotongan. Tebal pemotongan yang saya bahas tadi, ini adalah depth of cut. Karena dia bukan silinder, tidak harus bagi dua ya, tidak perlu bagi dua. Jadi langsung ketebalannya. Kalau misalnya motong kedalamannya adalah tadi 2 mili, ya kalau mas dipotong satu kali berarti A-nya adalah 2 mili. Tapi kalau dibagi dua itu 1 mili. Nah, terus kemudian jumlah langkah per menit adalah nilai N kali NP. Ini sebetulnya sama seperti RPM, rotate per menit kalau misalnya pada spindle. Nah, sedangkan yang ini jumlah langkah per menit atau langkah bagi satuan waktu. Terus kemudian yang RS adalah perbandingan kecepatan. Nah, di sini maksudnya kecepatan maju sama kecepatan mundur. Jadi arah pergerakannya dia itu adalah dari awalan. Oke. Nah, misalnya dari awalan dia bergerak ke arah sini. Terus setelah di sini dia geser. Terus jadi dia gerak lagi ke sana. Itu maksudnya maju dan mundur. Itu ada opsi pertama. Atau ada opsi yang kedua adalah dia bergerak, maju, terus kemudian dia kembali lagi dengan di titik yang sama. Dengan di titik yang sama, berarti secara tidak langsung dia akan memotong sisa pemotongan yang kurang rapih tadi. Jadi dipotong lagi, terus udah dari sini, baru dia geser ke sini, baru potong lagi ke sini. Jadi dia setelah maju terus mundur untuk mengulangi ada yang tertinggal hasil pemotongan. Nah, di sini sih dijelaskan perbandingan kecepatan maju dibagi kecepatan mundur itu setidaknya kurang dari 1. Yang dimaksud adalah kecepatan maju itu pasti lebih lambat dibandingkan kecepatan mundur. Pada saat motong awal yang belum terpotong pasti dia pelan. Misalnya kecepatan 10. Nah, pas dia kembali dengan di titik yang sama, itu akan memotong yang sisa-sisa tadi, berarti memotongnya jadi lebih cepat. Bukan hanya 10, jadi 13 misalnya. Jadi lebih cepat. Terus untuk mesin scrubber sendiri elemen dasarnya tadi ada kecepatan potong rata-rata, ada nilai dari V. Terus ada kecepatan makan sama seperti yang sebelumnya, dia nilai feed rate dikalikan dengan tadi putaran spindle ini nilai langkah. Waktu pemotongan sama tadi nilai lebar pemotongan dibagi dengan kecepatan makan. Terus kemudian kecepatan penghasilan gram juga sama sebelumnya. Nilai A atau luas area dikalikan dengan V atau kecepatan potong. Kecepatan potong rata-rata. Nah, buku yang digunakan pada saya tadi screenshot adalah buku dari penerbit ITB, buku Taufik Rahim Proses Mesinan yang buku 1.
Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Izin, Ya, izin silakan bertanya, Ganang. Pak. Ya, Ganang, silakan. Tadi kan perihal tugas ini pengumpulan tugas besar kelompok ya, Pak ya. Ya, Nah, dari kelas T sendiri kan belum tahu informasi ada kelompok. Nah, itu bagaimana ya, Pak? ya. Materi yang pertemuan sebelumnya, yang minggu lalu, karena tidak ada pertemuan di hari Senin. Nanti kita coba atur satu pertemuan yang free-nya di hari apa ya? Di tanggal berapa dan di jam berapa? Nanti tolong diinfokan aja. Hari ini mungkin di luar yang pertemuan 11, pertemuan 10 dengan kelas C di jam berapa ya, Ganang? Gimana, Pak? Putus-putus, Pak? Ya, maksudnya pertemuan minggu lalu yang belum sempat dilaksanakan, silakan disampaikan ke kelasnya. Kira-kira hari ini di jam berapa kosongnya? Nanti akan sekaligus disampaikan. Baik, Pak. Mungkin nanti didiskusikan dulu dengan teman-teman kelas bagaimana gitu ya, Pak. Iya, oke. Perihal pengganti kelas yang kemarin. Iya, betul. Ya, silakan yang lain. Ada tanggapan lagi? Oke, kalau sudah silakan diaktifkan lagi kameranya. Saya tutup ya.